Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Heru Susetio. Saya Associate Profesor Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saat ini sedang menjadi pimpinan ataupun memimpin suatu hibah pengabdian masyarakat anggaran Fakultas Hukum UI tahun 2024 dengan tema fasilitasi pelatihan paralegal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat untuk melawan atau untuk mengadvokasi kejahatan kekerasan seksual, pinjaman online, judi online, prostitusi, TPPO alias perdagangan orang, dan juga tawuran antar pelajar yang di di Tasikmalaya begitu banyak kasusnya karena tidak jauh dari kota besar seperti Bandung dan juga lumayan tinggi kasusnya, dan ini meresahkan karena tidak cukup banyak ada lembaga advokasi di sana. Tidak banyak ada LBH, tidak banyak ada pusat bantuan hukum, sementara kasus cukup banyak. Sehingga kami punya kepedulian, saya dan para mahasiswa Fakultas Hukum UI tergerak untuk membuat pelatihan untuk mencetak para paralegal ya. Paralegal yang bisa membantu untuk memfasilitasi keadilan bagi para korban prostitusi, judi online, pinjaman online ataupun bank emok di sana, prostitusi, kemudian TPPO alias perdagangan orang, juga tawuran pelajar yang tidak sedikit menewaskan anak bangsa yang tidak berdosa begitu. Ya, hibah pengabdian masyarakat ini dilaksanakan bekerjasama dengan teman-teman advokat di Tasikmalaya, dipimpin oleh Ibu Nining Cahyaning CSH, juga bekerjasama dengan Yayasan Al Gusto di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kenapa kita perlu bekerjasama dengan mitra lokal? Karena tanpa mitra lokal kita nggak mungkin bisa punya akses yang baik kepada para legal ya, ataupun calon paralegal yang bisa membantu menangani, mengadvokasi korban-korban yang kami sebutkan tadi. Jadi kami melaksanakannya pada bulan Oktober tahun 2024, dilaksanakan 1 hari saja, mulai dari pagi sampai sore di Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya, dan alhamdulillah ada sekitar 30 peserta yang hadir ya dari unsur, dan itu bervariasi, ada aktivis masyarakat, ada ibu-ibu, ada pemuda, pelajar, mahasiswa, kemudian juga ada bapak-bapak pengusaha, kemudian aktivis juga, semua bervariasi. Dan yang mengembirakan juga banyak kalangan ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu yang selama ini yang bergerak di rumah tangga. Kenapa penting melibatkan kaum ibu? Karena kaum ibu yang paling banyak menjadi korban bank emok alias pinjaman online yang menyesatkan dan sekaligus memviktimisasi korban ya. Dan pendekatan kultural, nongkrong seminggu sekali dengan cara emok ataupun bersila khas perempuan ya. Kemudian mengambil mangsanya, dan seperti lintah darat rentenir yang pelan-pelan menjerat, lama-kelamaan terjerat hutang sangat besar yang semakin lama semakin besar ribanya kalau tak dikembalikan. Ini jadi gurita, dan ini menjadi masalah besar di Jawa Barat, terutama Jawa Barat bagian selatan, dengan adanya fenomena bank emok yang itu kami perangi dengan bentuk paralegal. Nggak hanya untuk bank emok, tapi juga kasus perdagangan orang. Bagaimana memfasilitasi atau bagaimana menipu kaum perempuan kebanyakan supaya bisa akan dipekerjakan di luar negeri atau di Batam, di Medan, Tanjung Pinang untuk dikerja di restoran, ternyata dikelabui malah bekerja di sektor seksualitas, bisnis seksualitas gelap. Juga tawuran pelajar mengkhawatirkan, semakin lama semakin banyak geng motor, tawuran pelajar, korbannya pun anak-anak bangsa yang tak berdosa, karena provokasi 1-2 orang kemudian menyebabkan masa depan anak bangsa menjadi hancur ya. Juga kasus pinjaman online, itu judul juga, judi online sekarang banyak sekali korbannya termasuk di Tasikmalaya, dan juga bentuk kejahatan lain yang juga kami perlu concern, termasuk kekerasan seksual, entah pelecehan seksual, entah perkosaan, entah perzinaan ataupun punya anak di luar nikah, yang lama-kelamaan walaupun di kota santri ya, ternyata tidak steril juga. Kota santri seperti Tasikmalaya tidak steril, masih banyak terjadi
jatuhnya korban, walaupun di kabupaten yang terkenal dengan kota santri, banyak pondok, banyak kiai, banyak ulama, toh banyak juga kejahatan yang kami sebutkan tadi. Maka kita perlu menanggulanginya melalui masyarakat, membuat paregal, itu menolong para korban yang jadi korban kejahatan yang kami sebutkan tadi. Ada Pak. Ya, alhamdulillah selama pelaksanaan yang berlangsung dari jam 9 pagi sampai dengan pukul hampir 5 sore ya, yang berlangsung di lantai 3 komplek Yayasan Al Wusto di Singapura, sangat antusias. Kami lihat walaupun peserta ini umum ya, backgroundnya beda-beda, ada yang mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang petani, ada yang pedagang, semuanya semangat ya, sehingga tak terasa dari pagi sampai sore. Karena kami membuat pelatihannya sistemnya model aktif ya, active learning. Jadi hanya ada 1-2 materi, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Kita memberikan satu contoh kasus dan diminta para peserta untuk membuat solusinya dan langkah-langkah advokasinya. Sehingga dengan cara demikian itu lebih bisa membuat mereka aktif dan juga belajar lebih banyak ketimbang dicekokin dengan kuliah-kuliah ataupun materi-materi dari fasilitator. Sehingga alhamdulillah sangat antusias, kelihatan dari cara mereka presentasi, cara mereka berdiskusi kelompok, berdialektika, berdinamika, semuanya sangat antusias. Walaupun mungkin background hukum cuma 1 atau 2 orang ya. Jadi dari 30 orang cuma 1 yang punya background sarjana hukum. Selebihnya adalah macam-macam. Ada yang bidang kesehatan, ada yang bidang ekonomi, akuntansi, ataupun bidang yang lain yang bukan hukum. Dan jadi cuma 1 yang lulusan sarjana hukum, itu pun dari syariah atau dari Jawa Timur ya. Namun toh semua mengalir dengan bagus, alhamdulillah. Bukti bahwa orang tidak harus punya background sebagai ASH untuk bisa menjadi seorang advokat ataupun paralegal. Paralegal bisa dari semua hal, yang penting punya semangat, punya visi, misi, dan passion untuk membela masyarakat yang terzolimi. Alhamdulillah perjalanan dari Depok sampai ke Singapura lancar jaya, alhamdulillah, dengan bantuan adik-adik, para peserta dan juga panitia dari FHUI, dukungan dari fakultas, dukungan dari FHUI, dukungan dari adik-adik peserta, juga para dosen yang mengiringi, serta mitra kami dari advokat di Singapura, di Tasikmalaya, juga Yayasan Al Wusto, alhamdulillah lancar jaya. Tidak ada satu hal yang kurang. Perjalanan juga lancar, makan sehat, fisik sehat, dan kita menginap di tempat yang nyaman, yaitu di Pasir Kirisik yang berlokasi di Desa Guranteng, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, berlokasi 1 jam dari tempat acara. Memang jauh, namun terbayar karena indahnya alam dan juga tidak mahal juga. Tidak mahal, alhamdulillah kita terbayar, lelah kita terbayar, dan yang membuat kita senang adalah biarlah asalillah. Biarlah yang penting mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah kita untuk Allah, bukan untuk yang selainnya. Karena apa yang kami lakukan adalah bagian dari ibadah yang namanya ibadah sosial. Ibadah tidak hanya sekedar hablum minallah, juga bagaimana mengajak masyarakat untuk lepas dari jerat judi, jerat pinjol, jerat seksualitas yang sesat. Itu adalah bagian dari perjuangan juga.
yang kami yakin akan benar ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT. Alhamdulillah perjalanan dengan lancar dan menyenangkan, dan kontribusi dari adik-adik serta panitia luar biasa. Kita sangat berterima kasih untuk semuanya. Jiwa lupa manona alus irung alus biwir alus ditempati hareuti gigir mani mulus ngeun hanjaka pisan kalakuan siga setan gunta ganti jalur. Glory, glory, Man United. Indomie boleh Pak. Indomie request, boleh, by double request. boleh, Indomie boleh. Kemudian Tersebut termasuk tindak pidana, jelaskan argumen saudara disertai dengan dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, Acaranya gimana Bung Den? Jangan lupa besok datang Yeni Inkah FAUI. Hai.